Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan sekalian ketemu lagi dengan Bapak ya. Kalau saya perhatikan kebanyakan kalian dari semester ini semester 6 ya. Itu yang dari semester 5-nya itu dari kelas GH saya lihat ya. Nah, walaupun mungkin ada beberapa yang bukan berasal dari kelas GH. Nah, pada semester ini saya ketemu dengan Bapak untuk mata kuliah akuntansi desa, koperasi, dan UMKM ya. Tetapi dalam materinya Bapak akan bahas tentang akuntansi koperasi dulu ya, karena akuntansi desa maupun UMKM ini untuk di Indonesia ini belum terlalu rapi akuntansinya ya, tapi baru semacam hanya pelaporan-pelaporannya kalau kita searching itu ya baru sampai kepada pelaporan arus kas saja gitu. Itu yang sudah lengkap akuntansinya sampai kepada laporan keuangan lengkap itu baru koperasi ya. Nah, maka itu di pertemuan-pertemuan awal itu kita akan bahas tentang akuntansi koperasi. Nah, kalau bicara tentang koperasi, tentu koperasi ini merupakan soko guru ekonomi ya. Nah, karena itu seperti biasa kita Bapak akan berikan pre and post test ya nanti untuk menambah apa namanya itu nilai ya yang kurang-kurang. Jadi pre and post test ini boleh dikerjakan atau boleh dikerjakan sendiri-sendiri di rumah setelah habis perkuliahan dan kemudian dikumpulkan ya, dikumpulkan melalui akunnya masing-masing. Sehingga nanti ya mungkin pre-test untuk UTS dan pre-test untuk UASnya tidak terlalu banyak lagi itu. Ya. Jadi dengan mengumpulkan pre dan post test ini, maka ini dianggap apa namanya itu bagian dari tugas rumah kalian sudah dilaksanakan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang karakteristik koperasi ya. Karakteristik koperasi itu atau pengertian koperasi itu tercantum di dalam PSAK nomor 27 tahun 2009 ya. Kalian bisa searching sendiri untuk membaca lengkapnya. Ini saya akan urai secara spesifik dan umum saja ya. Nah, operasi itu adalah badan usaha. Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada 3 jenis badan usaha ya, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha swasta ya, dan badan usaha koperasi. Jadi koperasi ini merupakan suku guru ekonomi yang ketiga sebetulnya ya, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia koperasi ini boleh dikatakan setengah mati ya, hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi sedikit sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh koperasi ini menjadi gerakan yang besar ya, seperti di Jepang atau di Jerman ya, atau di beberapa negara Eropa, di Belanda termasuk, bahwa kekuatan ekonomi itu digerakkan oleh koperasi. Tapi kalau di kita di Indonesia lebih digerakkan oleh perusahaan swasta ya, terutama yang di sekarang lagi rame itu dikuasai oleh konglomerat ya, 9 konglomerat besar dan kroni-kroninya ya, ditambah lagi dengan perusahaan negara ya, yang kalau kita baca ya berita-berita terakhir, perusahaan negara pun mau digabung ya, semacam dikoperasikan gitu, tetapi dalam bentuk hukum danantara ya. Saya nggak tahu badan hukum danantaranya itu kayaknya bukan koperasi ya, tapi perseroan terbatas milik negara gitu. Jadi di Indonesia, jadi soko guru ekonomi itu ada 3 ya. Jadi badan usaha milik negara,
badan usaha milik swasta, dan koperasi, ya, badan usaha milik masyarakat gitu. Karena koperasi ini harus dimiliki minimal anggotanya 20 orang. Nah, apa koperasi itu? Kalau kita perhatikan dari undang-undang perkoperasian, sudah ada undang-undangnya, sekalian silakan di searching, banyak ya. Kemudian ada di PSAK diatur ya, terutama PSAK 27 tahun 2009 itu, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya. Jadi ini kekhasannya di sini ya, sumber daya ekonomi para anggotanya. Atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota gitu, pada khususnya, dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Jadi dengan demikian maka koperasi itu merupakan gerakan ekonomi rakyat ya, yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Walaupun sampai hari ini 78 tahun merdeka lebih, kita sudah koperasi ini belum mendominasi ya perekonomian nasional. Jadi ini mungkin salah satu kegagalan dari pemerintah ya, yang ya tidak berminat untuk menggerakkan badan usaha koperasi ini. Ya, kita nggak tahu apa semua penyebabnya ya. Ya jelas kalau saya pikir penyebabnya karena memang menggerakkan badan usaha koperasi itu ya mungkin bagi para penyelenggara negara itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan ya, sebagaimana mereka ketika menjalankan badan usaha milik negara ataupun badan usaha swasta gitu. Karena kalau koperasi itu kan untung dan ruginya kan harus dinikmati secara bersama-sama gitu. Jadi kalau dia sebagai penyelenggara negara mendirikan koperasi misalnya, maka dia juga harus menjadi anggota koperasi. Nah, tentu saja PSAK koperasi ini mencakup segala bidang ya. Koperasi dengan sektor real yang memiliki akuntabilitas publik itu, laporan keuangannya sudah diwajibkan sebetulnya menggunakan standar akuntansi keuangan umum ya. Jadi berlaku dalam pembuatan laporan keuangannya PSAK umum yang berlaku ya. Kalau operasi konvensional ya PSAK konvensional, kalau koperasi syariah ya PSAK syariah itu sudah diberlakukan khususnya di dalam eh, pembuatan atau yang mendasari pembuatan laporan keuangannya. Nah, kalau koperasi itu tidak mengikuti standar akuntansi keuangan umum, maka koperasi itu tidak akan memiliki akuntabilitas publik ya. Nah, tetapi eh, ada memang beberapa jenis koperasi yang tanpa memiliki akuntabilitas publik ya. Nah, ini biasanya menyangkut koperasi-koperasi yang skala operasionalnya masih sangat kecil ya. Misalnya hanya bergerak di tingkat RT saja atau tingkat RW saja atau tingkat daerah tertentu saja yang cakupannya tidak nasional gitu, cakupannya lokal. Maka untuk operasi-operasi yang berkegiatan katakanlah usaha menengah dan kecil ini, dia tetap wajib membuat laporan keuangannya mengacu pada SAK etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik gitu ya. Jadi standar akuntansi tidak menggunakan standar akuntansi keuangan umum, tapi menggunakan standar akuntansi etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal ini tentu berlaku lah sesuai dengan PSAK 27 tahun 2009 ya, yang pada akhirnya pada tahun 2011 itu dicabut PPSAK-nya dengan PPSAK nomor 8 April 2012. Nah, silakan nanti ini di searching ya, SAK-SAK-nya ini. Nah, kemudian secara hukum berdasarkan undang-undang, maka koperasi itu sebetulnya di Indonesia ya banyak landasan hukumnya ya berdasarkan undang-undang. Misalnya Undang-Undang nomor 12 tahun 67, Undang-Undang nomor 25 tahun 92, Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, tentang cipta kerja ya. Ada undang-undang tahun apa yang dikeluarkan pada tanggal 2000 tanggal 2 bulan 11 tahun 2020.
Kemudian juga di bawahnya ada peraturan pemerintah yang nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ya. Kemudian ada lembaran-lembaran negara ya pada tanggal 1 Maret 2021. Jadi ini landasan hukum koperasi yang berlaku di negara kita. Nah, tentu saja di bawah peraturan pemerintah ada misalnya peraturan daerah, ada apa namanya itu peraturan koperasi di bawahnya. Nah, itu nanti bisa ya, detail lebih lanjut. Nah, apa sih koperasi itu? Kalau menurut Undang-Undang 25 tahun 92 itu adalah badan usaha ya, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Jadi koperasi itu anggotanya bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Jadi eh, badan hukum PT, CV misalnya itu beberapa PT membentuk satu badan usaha koperasi bisa saja ya, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Nah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi apa namanya itu prinsip pergerakan koperasinya itu untuk kepentingan pengembangan ekonomi rakyat, khususnya untuk pengembangan ekonomi kekeluargaan. Karena itu koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Nah, maka anggotanya itu ya minimal 20 orang ya, uh, mengatasnamakan pribadi-pribadi orang anggotanya itu. Atau badan hukum ya, atau badan hukum kooperatif. Jadi beberapa koperasi membentuk badan hukum koperasi baru gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa lihat contoh-contoh. Ya, dan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang Koperasi nomor 17. Khususnya pada pasal 1 ayat 1. Nanti bisa dilihat secara rincinya di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 ini. Jadi sekali lagi bahwa koperasi itu bisa beranggotakan orang perorangan, ya, minimal 20 orang, bisa membentuk badan usaha koperasi. Ya, jenisnya macam-macam koperasi, nanti akan kita lihat ya. Kemudian bisa juga badan usaha, beberapa badan usaha, misalnya itu biasanya eh, apa negara ya dengan beberapa badan usahanya, lalu bergabung membentuk sebuah koperasi. Bisa saja ya. Nah, koperasi juga disebut sebagai perkumpulan ya, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kejahteraan ekonomi mereka. Jadi bentuk kerjasama dari koperasi itu ya memang bersifat sukarela dan memiliki kepentingan pribadi yang eh, pada dasarnya untuk memperkuat ekonominya ya. Jadi eh, 20 orang minimal tadi bergabung gitu, mengumpulkan modalnya untuk membentuk badan usaha koperasi dan kemudian badan usaha koperasi itulah yang dijalankan ya sesuai dengan visi misi bersama ya. Sebab itu koperasinya nanti apakah koperasi sebuah usaha ya, apakah koperasi simpan pinjam misalnya, apakah koperasi eh, apa namanya eh, koperasi karyawan dan sebagainya ya. Nanti kita lihat bentuk-bentuk kerjasama dalam koperasi itu nanti biasanya apa namanya itu mereka berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota eh, yang kepentingannya sama gitu ya. Jadi masing-masing anggota koperasi itu akan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jadi mereka memiliki kewajiban untuk apa eh, apa namanya menyimpan simpanan pokok, ya menyimpan simpanan wajib, menyimpan simpanan sukarela misalnya. Dan juga mereka memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan ya di setiap apa penutupan bukunya, kemudian apa jual beli dan seterusnya ya. Jadi masing-masing anggota koperasi itu memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Dan itu semuanya biasanya diatur di dalam apa namanya itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi yang bersangkutan. Nah, masing-masing anggota tentu memiliki kewajiban ya untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi. Memang sayangnya di Indonesia ini kenapa sampai tidak koperasi kita tidak berkembang sebagaimana koperasi-koperasi di Jepang atau koperasi-koperasi di Jerman misalnya. Salah satunya karena kelemahan daripada apa masyarakat kita orang Indonesia itu pengen gitu berkumpul dalam koperasi, tetapi ketika koperasinya sudah berdiri, ya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai anggota koperasi itu tidak dijalankan gitu. Jadi mereka kebanyakan anggotanya, katakanlah misalnya koperasi membentuk koperasi simpan pinjam ya atau koperasi karyawan dalam satu perusahaan ya atau dalam satu pabrik, nah, karyawan membentuk koperasi karyawan. Gitu. Mereka diwajibkan untuk menyimpan tiap bulan ya, potong gajinya atau apa namanya simpanannya di apa ditambah terus misalnya, dan kemudian mereka menggerakkan koperasi itu secara bersama-sama ya, misalnya bisa pinjam di sana, bisa belanja di sana ya dan seterusnya gitu. Tapi sayangnya memang banyak koperasi yang anggotanya itu hanya aktif di dalam misalnya minjem aja gitu ya, tidak aktif dalam belanja gitu ya. Tidak aktif dalam menyimpan gitu, tidak aktif dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi hanya menuntut hak gitu. Nah ini sebetulnya kesadaran orang Indonesia pada umumnya rendah dalam bidang ini. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini eh, apa namanya itu, nah, koperasi itu di Indonesia khususnya tidak berkembang dengan cukup baik gitu ya. Walaupun ada beberapa koperasi di beberapa daerah yang ya cukup bagus ya perkembangannya, tetapi skalanya masih skala lokal ya. Misalnya koperasi karyawan pemerintah DKI misalnya itu cukup besar udah koperasinya ya. Mereka punya perumahan ya, bisa bisnis perumahan, bisa punya toko ya, punya apa namanya itu supermarket dan lain-lain. Tetapi eh, baru di lingkungan pemerintah DKI saja gitu, tidak berkembang ke pemerintah-pemerintahan yang lain. Nah, jadi sangat terbatas gitu ya, sehingga tidak bisa misalnya eh, mensupport peningkatan perekonomian nasional gitu, karena dia sifatnya masih sangat lokal. Nah, di sini koperasi memang sebagaimana badan usaha bisnis yang lain ya, tentu eh, memiliki risiko dalam pembentukannya ya. Artinya sebagai badan usaha ya tentu bisa rugi, bisa untung kan gitu. Itu tergantung tadi ya aktivitas daripada anggotanya. Nah, kalau anggotanya aktif di dalam mensupport ya, ya mungkin keuntungan bisa dinikmati gitu. Tapi kalau seperti yang tadi saya katakan, anggota itu hanya mau minjam saja tapi nyimpen nggak mau gitu ya. Kalau dia koperasi simpan pinjam, kalau dia koperasi eh, marketing misalnya hanya mau membeli saja tapi menjual nggak mau gitu. Atau ketika sebuah usaha itu koperasinya dia pinjamnya di koperasi tapi belanjanya di Indomart misalnya atau belanjanya di mall misalnya. Jadi belanjanya tidak di koperasi gitu. Nah, ini menyebabkan koperasi itu tidak bagus perkembangannya. Nah, karena itu memang badan usaha koperasi ini kan memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah gitu. Dia punya karakteristik sendiri koperasi ini ya. Jadi dia berbeda sekali dengan karakteristik badan-badan usaha komersial milik negara maupun milik swasta itu gitu ya. Karena dia memiliki karakteristiknya sendiri ya. Di antaranya misalnya koperasi itu karena dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Yang tadi saya katakan ya, kalau dia sama-sama karyawan dalam satu pabrik gitu, kayaknya kalau kita bikin koperasi maka ya kepentingan untuk simpen pinjemnya itu lebih lebih mudah misalnya gitu. Jadi ada
ada kepentingan bersama yang bisa ditampung di dalam koperasi tersebut gitu ya. Sehingga sebetulnya koperasi itu didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri sebetulnya ya. Setia kawanan ya, bertanggung jawab pada koperasinya ya, sehingga tercipta keadilan, persamaan ya, demokrasi berkembang gitu ya. Nah, tapi sayangnya itu tadi ya, kenapa kebanyakan koperasi itu tidak berkembang? Karena nilai-nilai kebersamaan ini tidak dijaga gitu ya, atau tidak, para anggota tidak memiliki kesadaran bahwa koperasi itu milik dia gitu, sehingga dia mestinya bertanggung jawab untuk misalnya bukan hanya meminjam tapi juga menyimpan ya, bukan hanya apa namanya itu meminjam kemudian belanja ke tempat orang lain gitu, tapi harusnya eh, harus sense of belongingnya lebih kuat gitu. Jadi bagaimanapun kualitasnya, bagaimanapun jenis barangnya, tetap di ya apa namanya itu belanja di sana gitu. Nah, ini kepercayaan ini kelihatannya di Indonesia belum disadari betul gitu, sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan koperasi di kita itu tidak berkembang dengan baik gitu, ya. Selain itu memang ada penurunan nilai-nilai etika ya, seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial ya, kepedulian terhadap orang lain itu ya, terutama sekarang ya, di mana eh, apa namanya tuh, perekonomian secara umum sedang morat-marit gitu. Itu kayaknya eh, apa, sifat gotong royong misalnya yang terkenal sebagai sifat orang Indonesia itu kayaknya nggak berlaku lagi sekarang ya, sudah nafsi-nafsi gitu ya, udah banyak nggak terpeduli gitu ya. Eh, mau tetangga makan mau tetangga enggak gitu ya, itu bukan urusan saya, masing-masing ngurusin diri sendiri aja, sehingga ya karakteristik koperasi itu sebagai badan usaha bersama itu nggak berkembang itu ya. Nah, sejatinya kan koperasi itu didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, diawasi ya, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota gitu. Tapi kalau anggotanya nggak punya kesadaran ini tadi, kalau dia koperasi simpan pinjam kan hanya mau pinjam saja tapi nggak mau nyimpen gitu lah. Akhirnya bangkrut lah pasti koperasinya ya. Demikian, nah itulah kesulitan perkembangan koperasi itu ya. Saya dalam skala yang sangat kecil, misalnya ada di RT saya itu dulu saya bangun koperasi simpan pinjam gitu. Ya, ya namanya tingkat RT anggotanya cuma 20-30 orang saja gitu. Ya, satu RT ya. Tapi alhamdulillah setelah selama 30 tahun ini memberikan manfaat gitu. Walaupun nggak besar ya. Ya sekarang maksimal boleh pinjam hanya 15 juta misalnya gitu ya. Nah, tapi itu sudah berkembang 35 tahun gitu. Jadi tetap bertahan bisa gitu ya, koperasi itu ya. Jadi kalau ada ya untuk skala ekonomi RT ya, pinjaman 15 juta itu kan cukup besar ya. Jadi kalau mau nyekolahin anak di awal-awal tahun pelajaran baru misalnya, nah itu warga itu terbantu gitu ya. Atau mau menguliahkan anak di awal-awal pertamanya, mereka bisa gitu dengan pinjam koperasi ya, kemudian dicicil. Nah, itu dalam skala yang sangat kecil ya. Alhamdulillah ya, di masjid juga kita punya koperasi, di cabang kita punya koperasi, alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini gitu. Ya, tapi skalanya sangat kecil yang tadi saya katakan, skalanya sangat kecil. Jadi koperasi itu kalau dikelola dengan baik, anggotanya memiliki kesadaran untuk tetap menyimpan gitu ya. Nah, nanti akan terjadi apa, tolong menolong di dalamnya ya. Mereka yang anggota yang sangat apa memerlukan eh, dana gitu, dia bisa pinjam. Anggota yang memang secara ekonomi kuat, dia bisa simpan yang lebih besar dalam bentuk simpanan sukarela, dan dia dapat juga keuntungan dari situ ya. Sehingga setiap tahun nanti bisa dibagi keuntungan-keuntungan dari usaha koperasi. Ya, alhamdulillah kalau di RT saya itu sudah 35 tahun bertahan terus sampai hari ini ya.
Nah, tapi itu skalanya sekali lagi ya sangat mikro ya, atau ya sangat kecil sekali ya, cuma tingkat RT doang gitu. Dan tidak berbadan hukum juga gitu kan, hanya pola pengelolaannya koperasi. Ya. Jadi sebetulnya bisa ya, di kelas misalnya itu bisa dibentuk koperasi selama perkuliahan ya, dengan beberapa anggota dibentuk, sehingga nanti kalau ada anggota yang kesulitan bayar uang kuliah dan seterusnya itu bisa saling bantu di sana. Nah, jadi tugas pokok badan usaha koperasi itu adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya ya, dalam bentuk menunjang, pada ujungnya nanti akan menunjang ekonomi umat. Ini sudah ada peringatan ya. Jadi nanti kalau habis tolong kalian yang buka ya, Bapak nggak bisa buka lagi. Kalian yang buka untuk satu sesi lagi ya. Jadi kita bisa 2 sesi. Lanjut. Nah, jadi jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Jadi sebetulnya koperasi terbuka ya, bukan bukan badan ekonomi yang tertutup hanya khusus melayani anggotanya saja, tidak ya. Apalagi kalau kayak koperasi RT saya itu kadang-kadang ya juga karena anggota koperasi RT kita apa namanya itu tidak ada yang pinjam kan gitu ya. Ya, maka ditawarkan ke anggota RT yang lain misalnya. Nah, itu walaupun mereka bukan anggota, boleh ya. Itu ada jaminannya misalnya. Kalau pinjamnya cukup besar. Nah, seperti itu ya. Jadi koperasi itu sebetulnya sangat idealis, dan itu ya di Indonesia saja tidak berkembang kan, di negara-negara besar seperti Jepang, Jerman gitu kan. Justru eh, apa namanya itu koperasinya yang menguasai ekonomi negaranya, bukan bukan kayak kita para konglomerat itu, para swastawan ya, tahu badan usaha milik negara, tidak ya. Di negara-negara yang maju seperti Jepang, Jerman itu justru bisnisnya dikendalikan oleh koperasi. Artinya apa? Nah, itu dikendalikan oleh eh, masyarakatnya ya. Jadi masyarakatnya sudah koperasi minded gitu. Apa sih tujuan koperasi? Di Indonesia ini sudah diatur sebetulnya ya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 misalnya. Satu, untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Jadi kan luar biasa itu kan, memajukan kesejahteraan anggota. Ya, kalau tadi misalnya 20 orang anggotanya, ya maka tidak boleh ada kesenjangan ekonomi di antara anggotanya. Ya, ada yang kaya banget gitu, ada yang miskin banget, nggak bisa, ya kan nggak boleh. Maka koperasi memfasilitasi agar supaya semua anggota itu secara ekonomi misalnya tidak terlalu jenjangnya. Bagaimana caranya? Nanti diusahakan melalui koperasi itu gitu. Ya, kalau ada anggota yang secara ekonomi sangat kuat gitu, dialah yang membantu anggota yang secara ekonomi masih lemah ya, sehingga jarak antara satu anggota dengan anggota yang lain secara ekonomi itu tidak terlalu jauh. Yang pertama ya. Yang kedua tentu kalau sudah seluruh anggotanya sudah sejahtera, ya tentu bisa diperluas ya, memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitarnya gitu ya. Kayak yang tadi saya contohkan, koperasi RT kami itu kadang-kadang membantu RT yang lain ya untuk masyarakatnya. Kita bukalah peluang itu gitu ya. Bahkan sampai ke tingkat RW gitu ya. Nah, jadi ya tentu ini dalam skala yang kecil ya. Tapi kalau dalam skala yang besar, misalnya di apa namanya itu di koperasi pemerintah apa DKI misalnya, ya mereka kan skala bisnisnya udah sangat besar lah, boleh dikatakan menasional gitu ya. Nah, tapi apa namanya itu bisa membantu masyarakat. Kemudian yang ketiga, turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, ini yang sebetulnya dari sisi sudut pandang negara diharapkan gitu ya. Karena Soko Guru yang ketiga ini sebetulnya dari pendiri awal operasi ini kan Bung Hatta dulu kan yang mengatakan bahwa yang perekonomian Pancasila itu sebetulnya di setting itu ditopang dengan perekonomian koperasi gitu. Bukan seperti yang sekarang ini ya, ditopang oleh apa perekonomian swasta dan perekonomian negara. Ya, sebetulnya kalau cita-cita apa pendiri bangsa itu khususnya Bung Hatta misalnya
Dia menginginkan bahwa perekonomian negara ini dibangun dengan sistem ekonomi koperasi, bukan sistem ekonomi swasta maupun ekonomi pemerintah. Jadi ekonomi swasta dan ekonomi pemerintah itu ya sifatnya sebetulnya membantu. Justru kalau sekarang kan yang terjadi itu terbalik jadinya kan. Nah, pemerintah selanjutnya itu justru tidak membangun perekonomian koperasi, tetapi mengembangkan perekonomian apa, pemerintah gitu ya. Padahal sebetulnya pemerintah kan nggak boleh dominasi dalam dunia bisnis ya, dalam dunia ekonomi kan nggak boleh karena eh, pemerintah itu kan urusannya ngurusin masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Jadi dia harus bidang politik, bidang sosial gitu kan, yang lebih fokusnya gitu. Sedangkan bidang ekonomi kan mestinya diserahkan ya kalau cita-cita pendiri bangsa dulu itu ya koperasi gitu, karena koperasi itu miliknya kebersamaan. Ya swasta mensupport lah gitu. Tapi sekarang kan terbalik. Justru swasta yang menguasai ekonomi kita ini ya. Kalau kita lihat di mana-mana yang punya pabrik itu kan swasta. Bahkan pemerintah pun enggak gitu ya. Tambang-tambang kan dikuasai oleh swasta, bukan dikuasai oleh pemerintah. Apalagi dikuasai oleh koperasi gitu ya. Nah itu. Jadi ini kegagalan lah saya kira tujuan koperasi di Indonesia ini sampai sekarang ya secara untuk beberapa koperasi mungkin sampai dengan tujuan pertama ini sudah bisa dinikmati ya. Tapi untuk sampai ke tujuan yang ketiga ini kayaknya masih jauh ya. Nah, bagaimana supaya koperasi itu bisa berkembang? Tentu kita harus memahami prinsip-prinsip dasarnya ya. Ada beberapa prinsip dasar yang mesti dibangun ya dalam mengembangkan badan usaha koperasi itu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu. Ya, misalnya dalam pasal 5 ayat 1 khususnya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Ya, ini jadi karena dia bersifat sukarela dan terbuka, artinya kesadaran betul ya. Jadi, niatnya itu untuk maju bersama gitu. Ya, jadi kalau dia niatnya masuk koperasi cuma untuk minjam, habis itu ngemplang ya bangkrut koperasinya ya. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, saya kira kalau koperasi yang sudah berjalan dengan baik kan dibatasi itu kan pengurusnya itu kan. Pengurusnya itu diangkat dalam kurun waktu berapa tahun dan diangkat dalam rapat anggota tahunan ya. Dia kan bertanggung jawab pada anggota melalui rapat anggota tahunan. Maka setiap tahun ya pengurus harus melakukan rapat anggota tahunan. Itulah dia bertanggung jawab secara demokratis. Ya, dan masa kekuasaannya sebagai pengurus ya tentu dibatasi ya. Di kita ini karena ketidakpedulian anggota itu akhirnya banyak pengurus koperasi itu ya nggak diganti-ganti gitu. Akibatnya ya yang berkembang itu ekonomi pengurusnya saja bukan ekonomi anggotanya. Kemudian pembagian sisa usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Nah, kalau pembagian sisa usaha ini sudah ada aturannya ya. Jadi siapa yang paling aktif dia mendapat bagian yang paling banyak gitu. Siapa yang kurang aktif dia mendapat bagian yang tidak terlalu banyak dan seterusnya. Kalau itu secara akuntansi sih sudah ada ya aturan mainnya untuk pembagian sisa hasil usaha ini. Kemudian pemberian berjasa yang terbatas pada modal. Nah, ini juga sudah ada aturannya ya. Jadi tinggal dilaksanakan saja. Kalau aturan itu dilaksanakan, tentu mereka yang eh, apa namanya itu menanamkan modal besar tentu akan dapat reward yang lebih besar gitu. Mereka yang aktif di dalam mengembangkan bisnisnya ya, misalnya kalau dia koperasi simpan pinjam misalnya, yang aktif minjem terus lunas pinjam lagi, lunas pinjam lagi, lunas pinjam lagi. Nah, tentu dalam dalam pembagian hasilnya dia akan dapat bagian yang cukup besar. Lalu kemandirian. Nah, ini yang untuk di koperasi Indonesia yang masih sulit ya. Sehingga biasanya ya karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya bangkrut misalnya ya. Karena pengurusnya nakal gitu ya. Atau karena anggotanya yang nakal, pinjem terus tapi nggak pernah kembaliin misalnya gitu kan.
Nah, sehingga eh, apa namanya itu koperasinya menjadi eh, tidak mandiri ya. Apalagi misalnya koperasi-koperasi karyawan yang di pabrik misalnya gitu. Jadi tidak bisa dia menjadi badan usaha yang eh, apa namanya itu eh, mandiri gitu ya. Terpisah dengan badan usaha induknya itu. Misalnya dalam sebuah pabrik ya ada koperasi karyawan misalnya. Nah, kan itu kan sebetulnya dua badan usaha yang berbeda kan. Pabrik itu misalnya badan usaha swasta dalam bentuk PT misalnya, koperasi kan badan usaha apa namanya koperasi yang